mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Ini masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 3.880 kasus baru. Ya, jadi kita akan bahas soal benda ini ya, kecil ya. Dan video ini nggak bakalan lama-lama karena ya yang dibahas cuman ini aja, benda kecil ini. Dan spoiler, aku cukup tertarik dengan benda ini. Ya menurutku ini cukup menarik lah. Kenapa menariknya dan apa sih benda ini? Ya, kita langsung aja masuk ke bagian reviewnya. Bagian pertama yaitu adalah eksterior atau eksternal. Nah, jadi yang pertama adalah bagian body. Bodinya ini warnanya hitam ya, dan terbuat rasanya dari aluminium. Dan di bagian depannya ada tulisan HDMI Video Capture, rasanya itu mereknya sih, nggak ada nama lain. Dan menurutku lumayan kuat juga. Lalu di bagian depannya ada bagian USB. USB ini untuk nancepin ke komputernya ya, dan ini USB 2.0. Untuk kualitas USB-nya sendiri, ya lumayan bagus lah. Dan nggak terlalu goyang-goyang gitu kalau ditancepin, jadi ya begitu sih. Dan bagian belakangnya ada bagian HDMI, colokan HDMI untuk nyambungin ke device lain. Dan kualitas dari port ini pun juga lumayan bagus. Ketika tancepin nggak terlalu goyang-goyang, rapet lah. Pokoknya aman, dan selama ini aman-aman aja kalau dipakai. Oke, bodi aluminiumnya cukup kuat, menurutku cukup kokoh. Terus bagian dalamnya ya, nggak ada kayak bunyi klotekan atau benda yang lepas gitu. Jadi cukup solid juga, ya ada bobotnya juga. Nah, selain itu build quality-nya bisa aku bilang bagus. Kenapa? Aku udah pakai ini selama hampir setahun ya. Dan itu makainya nggak sebentar doang. Jadi dalam jangka waktu yang lama, webcam pakainya lama untuk kelas dan lain-lainnya. PS4 apalagi ya, gameplaynya PS4 kan lama-lama tuh. Pakainya lama dan ini masih bertahan dengan baik sampai sekarang. Ini masih bisa ini. Dan ya, jadi menurutku lumayan kuat. Ya, untuk eksteriornya, ya itu aja sih, nggak ada lagi yang harus dibahas. Makanya aku bilang videonya nggak terlalu panjang. Ya, semoga sih, karena ya kadang aku ngomong gitu, videonya malah nanti jadi 20 menit sampai 30 menit. Jadi semoga nggak sampai kayak gitu. Oke, eksteriornya sudah selesai. Lalu kita ke bagian selanjutnya, yaitu adalah bagian internalnya. Tapi sebelum itu, apa sih HDMI Video Capture? Mungkin kalian ada yang belum tahu, belum mengerti. Jadi, gunanya HDMI Video Capture itu adalah mengambil output HDMI dari device lain yang dicolokin itu. Nah, itu akan dimasukin ke alatnya, ditransfer via USB, nanti bisa direkam sama si komputer. Nanti dideteksinya sebagai webcam. Bisa dilihat kayak gini nih. Nih, buktinya aku bisa pakai di OBS, tinggal tancepin aja, lalu aku pakai yang video capture device atau yang biasa dipakai untuk webcam tuh. Lalu di Discord juga bisa video setting, kan tuh kameranya bisa pakai USB video, tes video. Nah, dideteksi kayak webcam biasa. Jadi gampang untuk gunainnya. Ini juga berlaku untuk PS4 dan lain-lainnya yang memiliki output HDMI. Dan juga kalau di kamera, face autofocus masih bisa kerja dengan baik. Tuh kan, masih locking dari face autofocusnya. Nanti ada settingan sendiri yang bisa menghilangkan kotak-kotak itu dari rekaman kalian, biar gak ganggu. Tiap kamera beda settingannya. Ya, editor Billy di sini, dan rupanya aku ngomongnya bertele-tele lagi. Dan ini aku lagi ada di tempat lain ya, jadi beda backgroundnya sama dengan Mr. Plenty di sini. Ya, jadi aku akan jelasin lebih singkat lagi. Jadi apa sih kegunaannya si HDMI Video Capture Card? Kamu bisa memakai untuk apa aja? Contoh pertama, pakai untuk kamera. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan yang namanya HDMI dari micro HDMI ke HDMI biasa. Lalu ditancepin ke nih capture card ini. Nih, kalau bisa lihat. Semoga bisa lihat. Fokus. Oh, katalah. Ya pokoknya kayak gini. Nah, ini nanti yang kecil ditancepin ke kamera. Yang ini USB-nya nanti ditancepin ke komputer. Nanti bisa tinggal dipakai di setting di OBS atau di Discord atau dimanapun yang ada webcamnya gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan kayak gitu. Dan jadilah itu semuanya sama dengan PS4 ataupun PC lain mungkin ya. Aku mau nyoba nanti ada footage di sini bisa apa enggak. Ini sama semua sih sebenarnya penggunaannya, tergantung. Pokoknya lihat dulu port HDMI kalian yang ngeluarin display itu bentuknya gimana. Kalau kamera aku pakai micro HDMI, kamera lain bisa pakai
misalkan mini HDMI atau HDMI full. Jadi sesuaikan itu ya, jadi nggak salah beli kabel. Nih, kalau misalkan kamera kalian pakai HDMI ya pakai HDMI itu HDMI. Kalau misalkan PS4 ya jelas-jelas pakai HDMI itu HDMI juga ya, kayak kabel HDMI biasa gitu. Ya, udah sih. Ya. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi ini adalah pembahasan internal dari barang ini, HDMI capture card. Nah, yang pertama kita bahas dulu soal yang bagian HDMI-nya. Jadi ini bisa menerima input sebesar 1080p 30 fps. Dan bagian outputnya di USB 2.0 ini bisa mengeluarkan 1080p 30 fps. Ya, nggak terlalu spesial juga sih, karena kalau dibandingkan dengan HDMI capture card lainnya, ya 1080p 30 fps itu tergolong standar dan ke bawah mungkin bisa dibilang. Karena yang lain-lainnya bisa 4K, bisa 4K 60 fps gitu ya. Lalu kenapa aku tertarik dengan barang ini? Kenapa menurutku ini barangnya cukup spesial dan menarik? Karena hanya ada satu alasan aja sih. Ya satu alasan utama lah. Yaitu adalah aku beli barang ini seharga 130.000 aja. Ya, 130 aja itu udah termasuk ongkir waktu itu. Ya, kalau kalian nggak tahu dengan kenapa bisa dibilang murah, HDMI capture card lainnya harganya itu 1 juta ke atas. Mungkin sekarang ada yang bekas ya, itu 500.000, 600.000 ke atas. Tapi untuk yang kayak 4K tadi, bahkan yang 1080p 60 fps itu harganya sudah 1 jutaan ya. Kayak udah minimalnya segitu. Kalau bekas 900.000, 800.000, ya sekitar segituan lah. Oke, 130.000 aja dengan fungsi yang sama dengan HDMI capture card yang lebih mahal lainnya. Mungkin terdengar terlalu bagus ya. Benda seperti ini, semurah ini, dan memiliki fungsi yang sama, bahkan bekerja dengan baik. Ya, nah di sini ada pembedanya dengan barang ini dengan merek-merek yang lainnya ya. Yaitu adalah kekurangan dari benda ini. Jadi ada kekurangannya ya. Jangan terkejut, emang ya murah gini pastilah ada kekurangannya, ada sesuatu yang dikurangin di dalamnya biar bisa jadi murah di sini. Nah, jadi yang pertama adalah ya, seperti yang aku bilang tadi, ini hanya bisa 1080p 30 fps karena limitasi hardware-nya ya. Nih, USB 2.0 ini nggak bisa ngirim data dengan bandwidth yang gede ya. Sedangkan kalau misalkan 1080p 60 fps ataupun 4K gitu ya, itu membutuhkan bandwidth data yang cukup besar. Ya, biar videonya bisa lancar untuk masuk ke dalam sistemnya untuk direcord. Nah, yang kedua adalah ini format videonya, aku lupa, kalau nggak salah tuh MJPEG ya. Ya, nanti muncul secara magic di sini. Itu dengan format itu menyebabkan adanya penurunan kualitas gambar. Jadi, kalau aku misalkan ya bandingkan dari layar kameraku dengan hasil tangkapannya, tuh warnanya sedikit turun ya di dalam hasil tangkapannya. Dan di PS4 ku juga gitu. Jadi gameplaynya yang aku lihat secara langsung lewati layar itu berbeda dengan hasil capture-nya, hasil rekamannya itu. Jadi kualitasnya sedikit turun ya, kayak warnanya sedikit turun, kontrasnya juga sedikit turun, dan bitrate-nya juga nggak tinggi-tinggi amat jadinya. Nah, yang ketiga adalah masalah latency. Jadi misalkan ya dari kameraku ini aku udah gerak ke kiri nih ya, tapi di komputer hasil rekamannya itu nanti gerak ke kirinya itu agak telat. Dan yang keempat adalah untuk mendapatkan audio dari barang ini ya, dari alat ini, itu sedikit tricky gitu ya. Aku perlu kayak setting-setting gitu, nyari-nyari yang pas. Dan nanti di editing juga aku harus ngepasin sedikit gitu audionya biar sync ya, atau selaras gitu dengan videonya. Ya, itu terjadi dengan menggunakan HDMI video capture ini. Nah, yang kelima itu nggak ada merek ya, jadi ya cuman HDMI video capture ini. Kalian dapetnya itu ya cuman batangan ini, kertas instruksi, dan bungkus. Nggak ada garansi, nggak ada jaminan. Dan aku nggak bisa mastiin bahwa unit yang aku dapat ini kualitasnya sama dengan yang kalian dapat. Jadi ini aku reviewnya berdasarkan unit ini ya. Jadi kalau ada yang dapat yang rusak, ya begitulah. Barang tanpa merek dan barang murah. Tapi yang punya aku ini cukup awet. Nah, jadi itu adalah kekurangan dari alat ini. Ya, tapi kenapa aku masih bilang ini menarik dan aku cukup tertarik ya dengan barang ini? Seperti yang aku bilang di awal itu, ya yang pertama adalah karena segi harganya. Dan menurutku
kekurangan-kekurangan tadi itu nggak terlalu kekurangan sih dalam kondisiku ini. Ya, biar aku jelasin. Yang pertama tadi ya resolusi ya, 1080p 30 fps. Kalau kalian pakai di skenario PS4 sebagai gameplay, 1080p 30 fps dalam video gameplay itu masih tergolong standar ya, masih banyak yang nonton seperti itu, masih banyak yang upload segitu. Yang penting kontennya aja lah, kontennya kalian gimana cara kalian bawanya. 1080p untuk gameplay di YouTube masih normal. Nah, lalu misalkan dengan kamera ini ya, menjadi webcam, ya webcam 1080p 30 fps itu nggak terlalu ngaruh juga, karena webcam biasa dipakai misalkan di gameplay. Ukurannya cuma segini, videonya segini. Ya, nggak terlalu kelihatan ya, karena webcam kalian bakalan kecil di pojokan doang. Lalu yang kedua, misalkan kalian pakai di meeting ya, atau online conference gitu, ya kualitas gambarnya kalian, ya webcam kalian tuh ya tergantung internetnya orang lain yang kalian ajak call gitu ya. Kalau internetnya mereka buruk, ya webcam kalian tetap buruk di layar mereka gitu. Jadi ya nggak terlalu ngaruh lah gitu. Lalu misalkan di kasus streaming ya, nggak terlalu ngaruh lah 1080p 30 fps. Bahkan menurutku 1080p 30 fps untuk streaming itu kayak udah ya sweet spot gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah tadi yang warna. Itu juga menurutku nggak terlalu berpengaruh ya, karena walaupun ada pengurangan kualitas gambar dan warna itu, ya itu nggak terlalu jauh juga, nggak terlalu beda juga. Dan juga kekurangannya itu nggak terlalu bisa dinotis lah kalau kalian nggak perhatiin terus-terusan gitu ya, liatin terus gitu. Itu menurutku sih nggak terlalu kelihatan dan nggak terlalu berpengaruh juga. Nah, soal latency ya cuma kecil kok latensinya, nggak terlalu kelihatan juga, kecuali kalian melototin gitu videonya baru kelihatan. Terus untuk yang audio tadi ya 130.000 ya, berkorban sedikit lah untuk ngedit gitu. Ya, harus berkorban dikit lah. Nggak terlalu parah kok latensi audionya, jadi kalian ngeditnya juga gampang menurut pengalamanku loh ya. Dan yang terakhir tadi, nggak ada merek, nggak ada garansi, ya 130.000 juga. Jadinya ya nggak apa-apa lah, jadi bisa ditoleransi menurutku loh ya. Menurutku bisa ditoleransi kayak gitu. Dapat 130.000 dibanding dengan ya yang lainnya. Oke, itu dia pendapatku soal barang ini. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulannya ya. Nah, jadi apakah HDMI video capture ini worth it ya? Ya, menurutku sih worth it aja. Tapi mungkin bukan untuk semua orang, hanya untuk beberapa orang aja. Contohnya, misal bagi kalian yang lagi mau memulai YouTube channel tentang konsol gaming gitu ya. Kalian, ya menurutku sih ini worth it untuk kalian. Kalian nggak terlalu perlu keluar duit banyak-banyak, kalian bisa coba-coba untuk masuk ke dunia itu ya. Ya, jadi mungkin misalkan kalau tidak berjalan dengan baik, kalian ruginya nggak rugi-rugi amat gitu ya. Dan contoh yang kedua, mungkin bagi kalian yang lagi butuh webcam ya, di masa pandemi ini kan work from home semua kan, semuanya from home gitu, dan banyak online meeting gitu, dan ya harga webcam sekarang tidak tentu. Kebanyakan malah jadi ngawur harganya, bahkan bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat harga webcam. Dan ini harganya masih normal-normal aja. Jadi bagi kalian yang punya kamera di rumah nganggur mungkin ya, ya kalian bisa beli ini untuk jadiin webcam kamera kalian nanti. Tapi semua itu ya tergantung lagi dengan pilihan kalian ya. Kalau kalian memang mau yang harganya mahal-mahal tadi itu ya silahkan. Tapi di sini aku hanya ingin kasih tahu bahwa device yang aku punya ini menurutku bagus di harganya. Tuh. Oh ya, bagi kalian yang kalau mau rekam 4K atau rekam yang resolusi tinggi, fps tinggi, ya jangan beli ini. Ya belilah yang mahal itu tadi. Jangan beli ini. Oke? Ya, itu dulu video kali ini, video review ini yang akhirnya ada setelah lama nggak rekam video review lagi. Ya, semoga membantu ya informasi yang aku kasih tadi. Dan jangan lupa, seperti biasa, klik tombol like kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau kalian nggak suka. Ya, tapi jangan lupa untuk tulis di kolom komentar saran dan kritiknya, biar bisa membuat video kedepannya lebih bagus lagi. Jangan lupa juga klik tombol subscribe biar tahu, sama loncengnya, biar tahu kapan lagi aku upload, karena masih banyak konten lagi. Aku sedang grinding, grinding konten gitu, yang buat konten secepat mungkin, karena ya bikin aja sih. Oke, terima kasih telah menonton. Thank you for watching and peace out.